Halo semua sobat-sobat mahasiswa yang pengen tahu sih apa sih materi merger dan akuisisi. Di sini saya Bayu Nur Fauzi akan menjelaskan tentang merger dan akuisisi. Mungkin teman-teman atau mahasiswa atau mahasiswi yang belum mengerti merger dan akuisisi mungkin bisa diperhatikan baik-baik ya penjelasan saya. Nah, di sini tuh tiga bentuk dasar akuisisi itu ada tiga nih teman-teman. Yang pertama itu merger dan konsolidasi dan akuisisi. Yuk kita simak baik-baik. Nah, merger ini adalah penggabungan suatu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan yang mengambil alih operating firm tetap beroperasi seperti biasa. Sedangkan perusahaan yang diambil alih acquired firm ditutup dan berhenti beroperasi. Perusahaan yang mengambil alih memperoleh seluruh aset dan liabilitas dari perusahaan yang diambil alih. Nih, jadi saya bisa ilustrasikan itu seperti ini teman-teman. Uh, Merger ini bisa digunakan satu, dua, dan sampai seterusnya. Contohnya, perusahaan A mengambil alih perusahaan B, maka yang bertahan ini adalah perusahaan A nih teman-teman. Contohnya itu seperti Harvard Park melakukan merger dengan Compaq di tahun 2002. Compaq dibubarkan dan Halford Park tetap beroperasi nih. Nah, selanjutnya lagi ada konsolidasi. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu konsolidasi? Kalau misalnya belum tahu, mari simak nih teman-teman. Konsolidasi adalah proses pendirian perusahaan baru yang merupakan hasil penggabungan dua perusahaan atau lebih. Perusahaan yang bergabung ditutup dan berhenti beroperasi. Segala aset dan utang dari perusahaan yang bergabung dipindahkan ke perusahaan yang baru didirikan. Nah, teman-teman ngerti nggak sih maksudnya apa? Kalau misalnya belum ngerti, di sini saya akan menjelaskan contohnya nih teman-teman. Mungkin yang bisa teman-teman mudah mengerti nih. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Misal, jika ada perusahaan A, B, C, D, nah ini dia ada konsolidasi. Nah, maka dia akan bergabung menjadi uh, perusahaan E seperti itu dan A, B, C, D-nya itu ditutup dan dia bergabung jadi mendirikan satu perusahaan yaitu perusahaan E. Nah, contohnya ini kayak Bank Mandiri nih teman-teman. Ada yang tahu nggak sih teman-teman Bank Mandiri itu kayak apa? Nah, sebenarnya itu Bank Mandiri itu merupakan gabungan dari beberapa bank nih teman-teman. Kalau misalnya itu bisa juga kalian searching sejarah tentang Bank Mandiri itu seperti apa, bisa konsolidasi. Nah, selanjutnya lagi ada akuisisi. Sebenarnya sih apa sih akuisisi? Nah, sebelumnya itu akuisisi itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama akuisisi saham melalui pembelian saham perusahaan lain secara tunai melalui pertukaran saham atau pertukaran sekuritas lain. Terus yang kedua itu ada perusahaan aset, akuisisi aset. Perusahaan dapat memperoleh perusahaan lainnya dengan cara membeli seluruh aset perusahaan tersebut. Nah, intinya siapa sih teman-teman? Sebenarnya intinya akuisisi itu adalah membeli. Nah, dari membeli itu muncul nanti goodwill, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada sinergi. Sinergi itu ada tuh rumusnya, teman-teman. Seperti contohnya itu ada rumusnya itu adalah FAB dikurang buka kurung FA tambah FB tutup kurung. Nah, FAB ini adalah nilai dari perusahaan A dan B setelah bergabung menjadi perusahaan AB. Nah, FA itu adalah nilai perusahaan A jika beroperasi secara independen dan FB jika perusahaan B jika beroperasi secara independen. Nah, intinya sih seperti ini sih teman-teman. Sinergi ini akan muncul dalam gabungan perusahaan apabila nilai gabungan kedua perusahaan tersebut lebih tinggi daripada nilai masing-masing apabila mereka beroperasi sendiri-sendiri nih teman-teman. Jadi jika misalnya sinergi ini
lebih untung, maka dia itu bisa mendapatkan nilai gabungannya nih teman-teman. Selanjutnya lagi ada sumber sinergi. Sumber sinergi itu sebenarnya ada peningkatan pendapatan, terus ada pengurangan biaya dan keunggulan dari sisi pajak dan berkurangnya persyaratan modal. Dan sekian dari presentasi saya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.